Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat selalu, berkah dalam, tetap semangat dan bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran, Santo Bernardus Abbas sudah kau nyalakan dengan cinta kasih akan rumahmu hingga bercahaya kilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doanya kami digelurakan dengan semangat yang sama dan selalu hidup sebagai putra cahaya dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sabda Tuhan tentang kritiknya terhadap orang-orang ahli Taurat yang menempati kursi Musa. Mereka ahli-ahli Taurat ini suka mengajarkan ajaran yang telah diajarkan oleh Musa, tetapi hanya sebatas dalam perkataannya, dalam khotbahnya, tetapi dengan yang dilakukan sungguh berbeda. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kesatuan antara sabda dan tindakan. Ketika kita menaati sabda itu, mengajarkan sabda itu, maka itu juga mewujud di dalam seluruh tindakan kita. Semoga kita semua di dalam mengikuti sabda Tuhan tidak hanya mengajarkannya melalui kata-kata ataupun melalui pemikiran kita, melalui apa yang terlihat, tetapi justru mewujud di dalam sikap-sikap kita, tindakan kita, pilihan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang lebih besar di antara kita satu sama lain, karena kita semua adalah sama, kita adalah saudara. Dan marilah dengan demikian juga kita membangun ketaatan di dalam diri untuk terarah kepada Tuhan, karena hanya satulah Bapa kita, yakni Tuhan, juga satu guru kita, pemimpin kita, yakni Tuhan Yesus. Semoga dengan demikian kita boleh senantiasa menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya, tidak hanya apa yang kita setujui secara pikiran, tetapi mewujud di dalam tindakan-tindakan kita. Sehingga kita tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya mampu berkata-kata, mampu mengajarkan ajaran Musa, tetapi tidak sungguh-sungguh mewujud di dalam hati, di dalam tindakan. Karena apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan ajaran Musa itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Semoga kita, saudara-saudariku, boleh untuk mengikuti Tuhan, menjalankannya dengan sepenuh hati melalui hidup kita, tindakan kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa melaksanakan sabda Tuhan.
melalui hidup dan tindakan kita, pilihan kita, ketulusan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.